Dokter menangani Theo di dalam, sedangkan Ian menunggu di luar dengan perasaan memuja dan air mata bahagia jatuh membasi pipinya. Mark dan supir langsung datang ke rumah sakit saat mendapatkan kabar bahwa Theo sudah sadar dari koma. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan Theo. Dokter, bagaimana keadaannya? Ini luar biasa. Tuan Sian telah sadar dari koma dan keadaannya sudah stabil, tapi beliau harus menjalani terapi agar keadaannya lebih cepat pulih dan kembali seperti sedia kala. Terima kasih dokter. Dokter tersebut tersenyum. Setelah itu Ian langsung berlari dengan masuk ke dalam ruang inap Dayong kembali. Ian menangis dan melangkah pelan ketika berangkat itu. Oksigen Dayong yang menutupi mulutnya telah dilepas. Hari ini Dayong menoleh ke arah Ian dan tersenyum sambil menjatuhkan air matanya. Dayong, ia tidak bisa mengatakan hal apapun lagi. Dia tidak bisa menyabarkan betapa bahagianya perasaannya saat ini. Ian hanya bisa menangis tanpa melanjutkan ucapannya. Ya, Taeyong, ini aku akan selalu berada di sisimu. Taeyong melihat tangannya digenggam erat oleh Ian, rasanya begitu hangat. Saat ini Taeyong bisa melihat wajah Ian dengan jelas. Dia sangat merindukan wajah itu. Mata Ian sembab sepertinya karena terlalu sering menangis. Taeyong sangat ingin meraih tubuh Ian dan memeluknya dengan erat. Tangan Taeyong terulur dengan kagum menyentuh pipi Ian dan mengusapnya dengan pelan. Dia tidak kuat jika gadis yang dicintainya harus menumpahkan banyak air mata. Jangan menangis. Aku menangis karena aku bisa melihatku kembali. Taeyong, maafkan aku jika saja aku tetap di rumah hari itu, maka pasti semuanya akan baik-baik saja. Ini semua bukan dari sendiri. Kali ini kata-kata yang diucapkan Taeyong jauh lebih jelas walaupun pria itu masih terlihat begitu lemah. Koma selama 3 minggu membuat Taeyong sangat menderita, di mana dia merasakan diri masih hidup namun tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Tubuhnya seolah mati. Dia selalu mendengar dengasan Ian secara samar dan Taeyong tahu bahwa Ian selalu berada di sisinya. Aku mencintai Mateo mulai sekarang. Kau tak perlu melakukan apapun untuk membuatku bertahan di sisimu, karena aku akan terus berada di sampingmu sampai kapanpun itu. Mateo merasa perasaannya membuncah bahagia saat mendengar kata-kata yang saat diimpikan itu terucap dari bibir Ian. Ian kemudian menatap wajah Mateo sejenak. Mereka sama-sama tersenyum. Mateo kembali mengusap air mata Ian. Ian melepaskan diri dari pelukan Taeyong, kemudian dia meraih tangan Taeyong dan meletakkannya di perutnya. Sungguh Taeyong tak bisa menjabarkan rasa bahagia saat ini. Dia masih tak percaya ada kehidupan baru di dalam sana. Taeyong, Ian, kau hamil anak kita. Ian mengaku dan tersenyum. Taeyong benar-benar kehilangan kata-kata saat ini karena merasa sangat terharu. Taeyong merasa perut Ian berlahan. Sejak kapan dia ada di dalam sana? Sudah jalan 2 bulan. Dialah yang membuatku tetap kuat. Taeyong terlalu bahagia sampai tak sadar air matanya kembali jatuh.
Dia merasa dadanya sesak, tangannya masih setia mengelus perut Yan yang berisi anak mereka di dalam sana. Yan mendekatlah, aku ingin menyapanya. Yan maju selangkah dan mendekatkan perutnya ke arah Taeyong. Tangannya sejak tadi masih berada di sana. Maafkan Daddy yang baru menyapamu sekarang. Sayang, Daddy tahu pasti kau anak yang kuat dan tangguh, nak. Jangan terlalu nakal di dalam sana. Kasihan mamimu. Yan tersenyum dan merasa terharu. Akhirnya bayi mereka bisa mendengar langsung suara ayahnya. Taeyong tersenyum dan meraih sebelah tangan Yan dan menatap gadis itu. Saat ini tubuh Taeyong masih belum bisa bergerak. Yan tersenyum penuh haru. Taeyong memang selalu terus terang. Kau juga pria yang luar biasa, Taeyong, yang telah mengajarkanku banyak hal, mencintaiku dengan sepenuh hati, dan aku memang ingin kaulah yang menjadi pendamping hidupku selamanya. Taeyong tersenyum. Yan masuk ke dalam pelukan Taeyong dan merebahkan kepalanya dengan nyaman di dada bidang itu. Taeyong mengelus rambut Yan dengan pelan. Yan merasa sangat bahagia Tuhan mengabulkan doa-doanya. Yan percaya bahwa Taeyong adalah miliknya. Bahkan hingga detik ini Yan yakin bahwa Taeyong adalah cinta pertama dan terakhirnya. Dan hari ini Taeyong sudah diperbolehkan untuk pulang. Dia terus mendesak Yan untuk membawanya pulang karena ada berada di rumah sakit. Dan saat ini Taeyong kembali menginjakkan kaki di meja-nya. Yan menganggap tangan Taeyong erat dan menuntunnya berjalan dengan pelan. Kembalinya Taeyong merupakan kabar gembira bagi semua mayat pegawai, bahkan anak buah Taeyong. Kepulangan Taeyong disambut oleh medan pengawalnya. Mereka berbaris rapi dan memungguk hormat di depan Taeyong. Taeyong menarik tangan Yan hingga akhirnya Yan duduk di pangkuannya. Yan terdiam dan mata mereka saling berhadapan. Taeyong memeluk pinggang Yan dan memberi kecupan penuh cinta di kening itu. Maaf aku merepotkanmu, seharusnya kau istirahat karena sedang hamil karena kita bukan mengurusku. Yan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Yan mengusap rambut hitam Taeyong yang mulai memanjang. Itu sudah kewajibanku, bahkan anak kita juga ingin terus berada di dekat dadinya. Aku tak bisa tidur sendirian. Yan tersenyum dan suaminya yang belum terdeteksi Taeyong karena baru 2 bulan. Taeyong tersenyum lalu menunduk dan mengacupi perut Yan. Hal itu membuat perasaan Yan menghangat. Mulai saat ini, jangan lakukan hal apapun di rumah. Tetap istirahat karena kau sedang hamil muda. Yan mengaku. Dia masuk ke dalam pelukan Taeyong dan menyamakan kepalanya di dada bidang suaminya itu. Taeyong mengelus rambut panjang Yan dan menyapa aroma harum dengan dalam. Akan kepadamu. Menikahlah denganku, yang tidak ada wanita lain yang pantas bersamaku selain dirimu. Malam ini aku resmi melamar istriku. Kita telah melewati banyak hal dan rintangan bersama, mulai dari rintangan yang ringan sampai yang sangat berat sekalipun. Kau adalah wanita yang luar biasa, hingga detik ini dia masih bertahan di sisiku. Yan sudah menyedihkan air mata mendengar ucapan Taeyong, "Will you marry me?" Yan menjamkan matanya. Dia sudah menangis karena tak tahan dengan perasaannya yang begitu membuncah. Bahagia Yan tidak sanggup berkata-kata lagi. Aku ingin kita hidup bersama, menua bersama, dan membesarkan anak kita bersama. Aku ingin kau yang
jadi wanita terakhirku menemaniku melewati masa indah dan pahitnya kehidupan. Saat ini aku sudah menetapkan pilihanku. Memang awalnya aku bukanlah laki yang baik, tapi semenjak mengenalmu dan mengenal arti cinta, aku mulai paham bahwa cinta bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik. Ternyata tersenyum dia merasa sangat bahagia karena ia menerima lamaran yang memang tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia ingin bersama Ian ke jenjang yang lebih serius dan sakral, yaitu pernikahan. Dia meraih tangan Ian yang memasangkan cincin berlian di jari manis. Gadis itu soal cincin itu memang dibuat untuk Ian karena sangat pas. Maaf, kemarin aku mendadak dan terkesan spesial, tapi aku tidak bisa menahan diri lebih lama lagi untuk melamarmu, Ian. Ian tersenyum dan memeluk punggung Tae. Hari tidak masalah, Tae. Aku tetap bahagia karena aku melamarku. Dia melepaskan pelukannya dan menyentuh wajah cantik itu. Dia menggenggam kedua tangan Ian dengan erat, kemudian mendekatkan wajahnya. Kedua mereka beradu menempel dan hidung mereka saling beradu. Ian tersenyum. Dia memegang rahang Tae yang kasar karena mulai ditumbuhi bulu-bulu halus. Taeyong, tidak ada, aku hanya ingin istirahat. Ian menjaga mata yang tatap wajah Taeyong yang ingin tertawa jelas. Dia menyukainya saat ini. Kau tidak bisa membohongiku. Tapi kau sedang benar-benar lebih baik aku menahan diri daripada anakku kenapa-napa. Kau bisa melakukannya, tapi cukup sekali. Kalau kau masih sakit, aku sudah pulih. Aku kuat sekarang. Tatapan Taeyong tidak sangat menginginkannya saat ini. Kemudian ciuman yang turun ke bagian leher Ian dengan menghirup aroma harum yang sangat dirindukan itu. Ian merasa gelisah. Taeyong mengucuk lagi bulu-bulu jarang. Dia membuat kulit lehernya menimbulkan begitu hebat dalam diri Ian. Taeyong kemudian mengangkat yang kenakan Ian ke atas lalu menarik melemparkannya ke lantai begitu saja. Ian terbangun tengah malam dan tidurnya karena dia merasa pusing. Masih tidur dengan lelap. Tiba-tiba Ian merasa perutnya berputar sangat mual. Ian langsung menyingkap selimutnya, kemudian menuju ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya di wastafel. Dia ikut bangun karena pergerakan Ian. Dia mendengar Ian muntah-muntah di kamar mandi. Dia pun bergegas menghampiri Ian. Sayang, kau baik saja. Baik-baik saja, Taeyong. Ini biasa. Taeyong langsung membawa Ian ke dalam pelukannya. Ian meletakkan kepalanya di dada Taeyong sambil memejamkan matanya. Setelah muda dia selalu merasa
merasa lemas, Taeyong mengusap perutnya dengan pelan. Aku khawatir apakah dia terguncang karena kita melakukannya. Tidak, Taeyong, aku sering mengalaminya, tapi biasanya pagi hari. Dia memeluknya dan menenangkannya. Ternyata ia selalu mengalami hal seperti ini saat dia sedang koma dan kadis melewatinya sendirian. Taeyong lalu berbaring di sampingnya dan mengusap perut itu dengan pelan. Ia merasa sangat nyaman karena usapan tangan Taeyong, bahkan rasa pusingnya sudah berkurang. Tidurlah sayang, aku akan terus mengusap perutmu, jawab Taeyong sambil mengucapkan ingin. Ia tersenyum, perasanya mulai menghambat. Taeyong terus mengusap perut Ian perlahan, kemudian mengucap perut itu. Sayang, Dedi, tolong jangan nakal, kasihan mami muda-muda terus, jawab Taeyong kepada bayi yang berada dalam perut Ian. Padahal Dedinya sendiri yang nakal, iya kan sayang? Ian berusaha menyiapkan matanya, usapan tangan Taeyong di kepala yang membuat Ian semakin mengantuk, dan akhirnya dia kembali tertidur. Taeyong tersenyum lalu mengacup kembali ke kening Ian. Sungguh Taeyong merasa ini semua bagaikan mimpi. Mereka berhasil bertahan sampai melewati rintangan terberat, berada dalam bahaya bahkan hampir meregang nyawa. Taeyong sangat cinta Ian, tidak ada gadis di luar sana yang akan membuat Taeyong berpaling selain Ian.